Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika kalian udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi seperti biasa saya akan buat konten lagi ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini saya lagi pakai motor Satria FU nih teman-teman. Nah, oke, langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas suatu topik ya. Jadi BTW ini adalah requestan dari kalian juga, pertanyaan dari kalian juga. Nah, sekarang saya akan buatkan kontennya ya. Jadi sesuai dengan isi judul, di video kali ini saya akan membahas beberapa kekurangan yang dimiliki oleh motor Satria FU ini teman-teman ya. Jadi seperti biasa akan saya bagi beberapa poin. Poin pertama apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi usahakan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi untuk poin pertama, kekurangan dari motor Satria FU ini adalah dari posisi duduk teman-teman. Nah, posisi duduk itu maksudnya gimana bang? Oke, di sini saya akan jelasin ya. Jadi kalau untuk posisi duduk, banyak banget yang bilang kalau motor Satria FU ini posisi duduknya capek teman-teman. Dan itu memang benar ya teman-teman ya. Kenapa kok saya bisa bilang benar? Nah jadi gini, posisi duduk motor Satria FU ini, dia itu entah kenapa ya, dia itu posisinya itu, dia itu dibilang nunduk enggak, dibilang tegak itu juga enggak. Tapi kalau semisal kalian itu lama, atau misalnya kalian nih contoh naik terus lama-kelamaan, ya pasti akan pegel teman-teman. Sebenarnya sih yang menurut saya motor ini bisa bikin pegel pada saat kita kendarai itu adalah dari buntutnya itu teman-teman. Jadi buntut Satria FU ini dia itu sedikit agak naik, dan juga dari posisi stangnya juga motor ini dia sedikit lebih nunduk teman-teman. Nah jadi dengan posisi motor seperti itu, yaitu menurut saya kalau kita menaikinya lama-lama itu pasti pegel teman-teman. Terutama pegelnya itu di daerah pinggang ya teman-teman ya. Jadi pinggang, kaki itu kalau menurut saya itu pasti pegel teman-teman. Apalagi kalau semisal kalian dengan berboncengan, itu pasti bisa tambah lebih pegel lagi teman-teman. Jadi memang user Satria FU itu banyak yang mengeluhkan kalau motor Satria FU ini dia pegel kalau jarak jauh. Iya memang benar teman-teman. Jadi itu sesuai fakta ya teman-teman ya. Tapi buat kalian di rumah yang pakai motor Satria FU atau baru pertama kali mau punya motor Satria FU, jika kalian itu sudah sering pakai, itu pasti rasanya itu apa ya, nggak terlalu pegel-pegel amat biasanya teman-teman, karena memang kita itu sudah terbiasa teman-teman. Tapi kalau untuk pemula, mungkin motor ini ya menurut saya ya pegel ya teman-teman ya. Karena memang ya posisi duduknya itu tadi entah
agak sedikit kurang nyaman sih kalau menurut saya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita next ke poin kedua ya. Untuk kekurangan motor Satria FU yang selanjutnya, yaitu adalah dari kapasitas tangki teman-teman. Nah, oke, ini kapasitas tangki, menurut saya ini ada sangkut pautnya dengan BBM ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk konsumsi BBM, di video selanjutnya aja akan saya buatkan kontennya. Jadi kalau untuk kapasitas tangki motor Satria FU itu, dia tuh kalau nggak salah cuman 4,7 liter ya, kapasitas tangkinya ya. Dan itu menurut saya kecil banget bro. Kenapa kok saya bisa bilang kecil? Nah jadi gini, kalau di luaran sana banyak yang bilang motor Satria FU itu kan boros. Ya memang betul, motor Satria FU itu memang boros. Karena memang motor Satria FU ini dia masih pakai sistem karburator bukan injeksi dan mesinnya 150 cc ya teman-teman ya. Dan itu bisa kalian bayangin sebagaimana borosnya. Masih 150 cc dan juga masih pakai sistem karburator ya, karburator konvensional ya. Nah, tapi sebenarnya masalahnya tuh bukan di situ teman-teman. Jadi banyak yang bilang motor Satria FU ini boros. Itu sebenarnya karena kapasitas tangkinya kecil teman-teman. Nah sekarang kalian bayangin aja deh, motor karburator ya, udah karburator 150 cc, kapasitas tangkinya cuma 4,7 liter. Ya gimana nggak cepet habis bro? Nah, kan gitu ya logikanya ya teman-teman ya. Karena memang motor Satria FU ini dia tangkinya memang kecil gitu loh. Dari pabrikannya tuh memang kecil. Mungkin ada biasanya yang menambahkan, jadi tangkinya itu ditambahin besi. Jadi atau tangkinya itu dirombak ya teman-teman ya, dirombak agar bisa lebih gede lagi. Jadi posisinya tuh agak dinaikkan. Jadi tangkinya tuh dipotong terus dilas ulang tapi ditambah daging, itu bisa nambah kapasitas BBM-nya itu bisa juga. Tapi ya menurut saya ya sama aja teman-teman. Karena memang motor ini tuh kapasitas tangkinya itu minusnya tuh ya itu tadi, kapasitas tangkinya tuh kecil. Jadi secara tidak langsung kita itu tersugesti kalau motor ini tuh boros gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya contoh nih Satria FU itu dia motornya motor sport atau motor laki ya. Misalnya dengan contoh dia dikasih kapasitas tangki yang di atas 10 liter, 15 liter apa sampai 17 liter. Nah, itu pasti kesan iritnya itu pasti akan dapet juga gitu loh. Karena memang yang bikin motor ini tuh katanya boros tuh ya karena tangkinya kecil teman-teman. Jadi motor dengan tangki sekecil itu, mesinnya 150 cc, masih pakai karbu konvensional ya deres bensinnya gitu loh. Makanya kan user Satria FU itu kan katanya motor sahabat Pertamina gitu loh. Tapi ya itu tadi, karena memang kapasitas tangkinya itu kecil teman-teman. Nah itu tadi ya untuk kekurangan untuk motor Satria FU ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita next ke poin ketiga. Jadi untuk poin selanjutnya, kekurangan dari motor Satria FU yang berikutnya itu adalah dari handling teman-teman. Nah kok bisa handling bang? Nah oke, jadi gini, motor Satria FU ini dia kalau menurut saya motornya itu jalanan macet ya di depan ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk handling motor ini menurut saya itu agak sedikit aneh ya teman-teman ya. Aneh itu dalam artian gini, pada saat motor ini itu kita pakai kenceng, itu dia goyang-goyang teman-teman. Goyang-goyang itu maksudnya gimana bang? Nah oke, jadi gini,
ini sih udah kelihatan jelas banget ya kalau semisal karena motor ini tuh bodinya terlalu kecil ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau untuk motor Satria FU, kalian coba aja motor ini, kalian gaspol di atas 100 km per jam. Nah itu bisa kalian rasakan juga sensasi berkendaranya itu seperti apa. Motornya tuh goyang-goyang teman-teman. Jadi kalau untuk motor Satria FU itu dia minusnya cuma di handling sih. Jadi motor ini kalau dipakai kenceng itu kurang recommended ya, karena memang motor ini tuh sering ke bawah angin teman-teman. Jadi sering ke bawah angin itu maksudnya dia kalau pada di kecepatan tinggi tuh, aduh ampun teman-teman, ngeri kalau di kecepatan tinggi tuh motor ini. Jadi ya motornya tuh terlalu banyak apa ya, oleng gitu loh, goyang-goyang gitu loh, karena memang motornya ke bawah angin ya teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau untuk apa performa motor ini sih udah lumayan ya dengan 150 cc DOHC, tapi karena memang bodinya itu yang terlalu kecil, jadi alhasil motor ini tuh apa, pokoknya kalau dipakai kenceng tuh nggak enak teman-teman. Kita itu kayak mau apa ya, pokoknya goyang-goyang lah istilahnya kalau dipakai kenceng tuh teman-teman. Jadi makanya kalau kalian punya motor Satria FU di rumah, itu usahakan kalian tuh naik motornya jangan terlalu kenceng-kenceng ya teman-teman ya, jangan terlalu ngebut juga gitu loh, karena memang motor ini tuh apa ya, resiko juga gitu loh kalau kalian itu makainya kenceng-kenceng, karena memang bodinya kecil bro, gampang ke bawah angin. Jadi ya sewajarnya aja gitu loh makainya. Makanya saya juga kan kalau pakai motor ini kan kalau kenceng itu saya nggak berani ya teman-teman ya, karena memang ngeri-ngeri sedap juga gitu loh, motornya terlalu kecil soalnya bodinya teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Itu adalah untuk poin ketiga. Nah sekarang kita next ke poin keempat ya teman-teman ya. Untuk poin keempat, kekurangan dari motor Satria FU ini mungkin kalian di rumah banyak yang setuju. Itu adalah dari bagasi teman-teman. Nah bagasi maksudnya gimana bang? Oke, jadi saya jelasin ya sedikit ya. Kalau untuk motor Satria FU, untuk dari segi bagasi, motor ini nggak ada bagasinya teman-teman. Loh kok bisa bang? Iya, jadi motor ini tuh entah mengapa di dalam joknya itu nggak ada bagasinya teman-teman. Jadi kalau untuk Satria FU itu udah mulai dari jok kalian buka, terus di dalamnya tuh ada tutup tangki dan juga aki, udah gitu aja. Jadi di motor ini tuh nggak ada yang spesial gitu loh. Maksudnya ketika kalian itu ingin naruh jas hujan untuk sekedar jas hujan aja ya, itu kalian tuh bingung teman-teman, karena memang motor ini tuh nggak ada bagasinya teman-teman. Jadi ketika kalian itu pakai jas hujan atau ingin menaruh jas hujan, kalian tuh pasti kesulitan teman-teman. Ya mungkin kalau kalian itu naruh lap kecil mungkin itu masih bisa, tapi kalau untuk jas hujan yang gede-gede itu nggak bisa ya teman-teman ya, karena memang motor ini nggak ada bagasinya teman-teman. Jadi di luaran sana itu banyak yang bilang motor ini kalau kehujanan kita harus minggir teman-teman. Jadi kita itu nyari tempat berteduh kalau pada saat kita kehujanan teman-teman, karena tidak ada tempat naruh jas hujan teman-teman. Jadi ya kalau untuk Satria FU itu ya motornya pada saat kalian buka jok, terus di dalamnya itu isi tangki, terus dan juga tempatnya aki. Habis itu ya udah nggak ada joknya, nggak ada bagasinya motor Satria FU itu teman-teman. Jadi makanya
unik aja gitu loh kalau menurut saya. Tapi ya itu sih, kalau menurut saya sih kurang ya teman-teman ya, karena memang kalau untuk jas hujan itu pasti kita perlukan. Kita harus standby jas hujan di dalam jok ya teman-teman ya. Karena kalau semisal tahu-tahu hujan kan pastinya juga kan ngerepotin ya teman-teman kalau kita nggak bawa jas hujan ya teman-teman ya. Jadi ya kalau untuk motor Satria Evio memang dari pabrikannya itu tidak ada tempat untuk naruh jas hujan atau bagasinya, itu nggak ada teman-teman. Ya tapi kalau untuk anak-anak muda pada waktu itu motor ini sih paling worth it teman-teman, karena memang satu larinya kenceng, kedua ya motor ini kalau dimodif apa aja itu keren teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah beberapa kekurangan yang bisa saya jelaskan di motor Satria Evio ini ya teman-teman. Jadi itu adalah tadi sesuai dengan pendapat saya dan juga pengalaman saya memakai motor Satria Evio ini ya teman-teman. Jadi buat kalian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya tidak akan lupa, saya akan selalu mengingatkan kalian, teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar kalian itu bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru. Dan juga saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu ya video yang bisa saya buat untuk hari ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM saya di Instagram ya. Oke, mungkin segini dulu video untuk penjelasan kali ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.